Ada beberapa pemain yang mungkin baru merasakan atmosfer di GBK dengan magisnya mereka di bawah 50.000 penonton gitu. Saya yakin ada beberapa pemain baru, mungkin pemain asing yang mungkin belum merasakan atmosfer seperti itu. Ada lah sedikit kebutuhan, tapi pasti sering pertandingan berjalan itu pasti akan bisa hilang. Atman, wes. Halo, wes. Seger Bang Rais ya. Udah pakai jersey Persija. Bang Rais, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Bang. Gimana nih, Bang? Tuh, lihat rompinya dong, Iya, Fitri. udah lihat gue itu udah ada logonya. Jangan udah siap nanti malam Pasti meramaikan muncul nih. Bang Rais. Oh, seru nih. Ajaklah. Gimana nih Bang Rais? Apakah menjelang HUT ke-97 ya, 97, Persija betul. Jakarta, apakah Bang Rais memperkirakan Macan Kemayoran ini mampu nih melibas lawannya nanti PSIM. malam nih, PSIM Yogyakarta di GBK? Ya, kalau berbicara Persija memang saat ini mereka sedang dalam tren positif ya, apalagi dalam 5 pertandingan terakhir mereka selalu kemenangan. Di beberapa pertandingan terakhir pun mereka sempat tertinggal tapi akhirnya berhasil comeback. Jadi itu membuktikan bahwa saat ini Persija sedang dalam mental untuk bisa menjadi salah satu pesaing meraih juara gitu. Nah, kalau melihat dari situasi itu, apalagi sekarang mereka bermain kembali di GBK, pastinya momen spesial ini tidak akan ataupun tidak ingin mereka sia-siakan ya. Pastinya mereka tidak ingin menahan kekalahan ataupun seri, menang menjadi harga mati bagi Persija untuk kembali lagi bermain di GBK. Karena kita tahu dalam beberapa pertandingan terakhir kan agak sulit ya untuk bisa bermain di GBK ataupun di Jakarta lah. Karena kan kemarin 2 kandang terakhir aja harus digelar di Solo karena memang situasi ataupun kondisi rumput di JIS yang memang kurang memadai. Jadi ini adalah momen yang sangat spesial sekali yang memang diupayakan oleh seluruh pihak kalau menurut saya, baik itu PT Liga, kemudian dari manajemen Persija sendiri, Panpelan untuk bisa bermain di GBK. Dan tadi juga sempat menyimak juga obrolan bahwa ini kan PT Liga memang menyiapkan sepertinya khusus gitu ya ulang tahun, karena saya sempat ngobrol juga dengan salah satu orang yang membuat jadwal gitu di namanya Elite ya di PT Liga itu. Memang pada musim ini yang berbeda adalah mereka menyiapkan tempat ataupun slot bagi klub-klub di hari ulang tahun. Kemarin Persis ya Bang? Persis Solo kemarin, kemudian Arema pada saat itu, sebelumnya juga ada PSM Makassar. Jadi memang dicoba oleh PT Liga itu membuat jadwal seperti itu agar klub-klub juga bisa membuat semacam aktivasi ataupun momen spesial mereka bisa merayakan secara khusus di hari pertandingan, di hari ulang tahun mereka. Memang di hari ulang tahun itu beberapa tim seperti Arema, PSM dan Persis tidak meraih hasil yang maksimal. Arema kepleset, Persis juga, seri juga. Lawannya adalah PSIM juga. Makanya bertekad untuk bisa putar lagi nih pesta dari yang sedang ulang tahun. Memang Persija juga harus hati-hati sama PSIM. Nah, betul. Bang Rais, ini kan kabarnya ada sekitar 50.000 penonton yang bakal memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno. Menurut Bang Rais sendiri, banyaknya supporter atau The Jackmania yang memadati SUGBK malam ini bakal menjadikan beban bagi skuad asuhan Mauricio Souza atau sebaliknya nih bakal menjadikan motivasi tambahan. Menurut Bang Rais gimana? Ya, harusnya ini bisa menjadi motivasi tambahan ya, bukan menjadi beban ya bagi para pemain. Walaupun memang saya yakin ada beberapa pemain yang mungkin baru merasakan atmosfer di GBK dengan magisnya mereka di bawah 50.000 penonton gitu. Saya yakin ada beberapa pemain baru, mungkin pemain asing yang mungkin belum merasakan atmosfer seperti itu. Ada lah sedikit kebutuhan, tapi pasti sering pertandingan berjalan itu pasti akan bisa hilang dan mereka sudah terbiasa akan menghadapi tekanan seperti itu dan pasti akan lebih termotivasi, apalagi dengan dukungan penuh saat ini. The Jack juga pastinya sangat rindu sekali ya untuk bisa mendukung tim kesayangan mereka lagi bermain di Jakarta. Semalam pun di Bundaran HI kan sudah itu dia tuh rame banget. Ada Bang Diki ya? Itu parah itu semalam. Iya ya, rame banget ya. Sampai pada nyebur Bang Rais ya. Pada nyebur jadi di memang ya harusnya ini menjadi
motivasi ya bagi para pemain untuk bisa memberikan kado terindah bagi supporter mereka. Oke, nah kalau Bang Rai sendiri melihat Persija punya peluang besar untuk menang telak atas PSIM di laga malam ini atau justru ada potensi kejutan nih dari Yogyakarta? Ya, kalau Bagus. berbicara PSM sendiri, biasanya mereka suka memberikan kejutan ya. Apalagi dalam laga tandang sendiri, track record mereka juga cukup bagus. Ada 3 kemenangan, 2 hasil imbang dan 1 kekalahan dari 6 pertandingan yang tandang yang sudah mereka jalani. Jadi memang PSIM ini sebenarnya tim yang disebut sebelumnya, sebelum kalah dari Persita waktu itu 4-0 di kandang Persita, mereka adalah tim spesialis tandang lah. Sangat kuat di tandang tapi di kandangnya kadang kepleset. Nah, ini yang kemungkinan besar juga bisa jadi akan menjadi tantangan yang berat ya, apalagi coach Jean Paul Van Gassel sendiri sudah bilang bagi para pemainnya sudah terbiasa menghadapi tekanan seperti ini. Kemarin di Persis menghadapi tekanan yang hampir sama dan saat ini juga akan menghadapi tekanan di depan puluhan ribu penonton tuan rumah. Pastinya para pemain PSIM juga lebih termotivasi untuk memberikan pembuktian karena PSIM ini adalah mungkin satu-satunya tim promosi yang paling mengejutkan saat ini. Karena mereka berada di papan atas dan tentunya Persija tidak bisa menganggap remeh. Saya rasa walaupun PSIM juga banyak pemain yang cedera ya dan Cahaya Supriyadi dan Raka kan harus ke timnas U22, mereka berangkat ini. Kemudian kiper satunya lagi Harlan Suwardi juga cedera ACL kemarin saat sakit. Terus tinggal Fikri kalau saya tidak salah yang menjadi andalan untuk di barisan penjaga gawang yang belum dapat menit main. Tapi terlepas dari itu PSIM punya materi pemain yang cukup mumpuni untuk memberikan perlawanan terhadap para pemain Persija. Persija sendiri juga kan beberapa pemain harus absen ya, Donitri, Raihan, kemudian Rizky Ridho itu kan karena akumulasi, belum lagi pemain asing kayak Rio Matsumura, Gustavo dan Hanif juga kan tidak bisa main gitu karena masih bulan cedera. Jadi Persija pun memang tidak bisa full tim juga, tapi cara materi pemain mereka juga sudah cukup mumpuni untuk setidaknya bisa meraih kemenangan di laga ini. Bang Rais, ini kan seperti tadi yang sudah dibahas oleh Bang Rais di awal, Persija kan lagi dalam tren positif ya. Dalam 5 pertandingan terakhir selalu menang ya kan. Saat itu memenangkan laga-laga oke lah, lawan Persebaya di kandang lawan menang, terus juga lawan Arema juga di kandang lawan. Nah, kalau Bang Rais lihat sendiri, ini sebenarnya apa sih yang bikin Persija Jakarta akhirnya bangkit? Padahal sebelumnya kan sebelum 5 menang beruntunnya Persija sempat kalah 2 kali beruntun ya, dari Borneo dan juga dari PSM. Kalau Bang Rais lihat sendiri, kira-kira apa sih kunci kebangkitan Persija bisa oke banget nih di 5 laga terakhir? Ya, ada kesulitan yang terbangun ya saat ini di tim Persija saat ini. Bagaimana mereka bisa mengevaluasi dengan cepat kesalahan yang mereka lakukan. Memang terkadang ya dalam kompetisi itu wajar ada on-off-nya, ada underperform gitu. Tapi sejauh ini secara materi pemain, secara permainan pun mereka sudah mempunyai chemistry yang kuat. Walaupun ada beberapa pemain, terutama beberapa pemain asing yang masih belum sesuai harapan lah kalau menurut saya. Jadi memang saat ini Persija sudah dalam track yang bagus, seperti ketika pertama kali dilatih sama Thomas Doll di musim itu. Jadi memang ini adalah masa-masa yang cukup baik ya bagi Persija untuk bisa menjadi pesaing juara gitu. Sayangnya memang sempat kepleset di kandang Borneo FC, kemudian saat ini mereka ya sedang dalam tren positif lagi lah setelah itu. Oke, kalau dari sisi taktik nih, sektor mana dari Persija yang harus diperkuat agar tidak kalah kejutan dari PSIM? Ya pastinya dari sisi pertahanan ya bagi Persija sendiri itu harus diperkuat, disolidkan lagi karena kita tahu bahwa Persija sendiri terkadang juga kecolongan ya di terakhir dan ini harus diwaspadai oleh Persija Jakarta. Oke. Siap Bang. Bang Rais, ini kan PSIM lagi on fire juga nih Bang, kayak Persija. Dia dalam 4 laga terakhir kan mencetak 3 kemenangan dan sekali imbang ya. Terus juga menurut Bang Rais juga dalam beberapa tandang terakhir juga PSIM mendapatkan hasil oke lah gitu kan. Nah, dalam match malam ini ada kans nggak sih Bang buat PSIM buat mengejutkan Persija nih, misal minimal meraih hasil imbang gitu di SUGBK Bang? Kalau buat saya PSIM sendiri yang memang punya kemampuan itu
karena melihat dari track record sendiri, saya melihat memang PSIM ini kadang punya motivasi tersendiri ya, dan walaupun beberapa pemain andalan juga absen, tapi saya rasa para pemain tentunya juga harusnya bisa membuktikan ya, kita mendapatkan kepercayaan dari tim pelatih untuk bisa bermain di laga kali ini. Oke, nah ini ada kita baca komentar dari TikTok nih, dari Usup, fokus lihat performa wasit aja antar malam kayak lawan Persik dan Arema enggak? Katanya. Iya. Oh ada lagi komen. Ada lagi? Oh baru itu doang ya. Oh baru itu aja. Kalau di TikTok malah komen-komennya malah bahas timnas, kembalikan STY gitu. Tetap fokusnya ke sana ya. Bener. Oke, Bang Rais, ini kan tadi kan menurut Bang Rais tuh sebenarnya ada potensi lah ya, mungkin PSIM bikin kejutan karena kan berdasarkan track recordnya nih PSIM memang sedang lagi bagus ya. Jadi kan si Jan Paul van Gastel pelatih PSIM ini kan apa ya? Dulunya pernah menjadi asistennya Giovanni Van Bronckhorst ya, Bang Rais ya. Itu ketika di Besiktas dan juga Feyenoord Rotterdam. Jadi tuh selain itu juga dia sempat megang beberapa klub Eredivisie kalau nggak salah NAC Breda atau siapa gitu. Nah, dan hebatnya nih di musim pertama ngelatih PSIM dia langsung bikin PSIM langsung bersaing lah di papan atas atau kalau nggak bisa dibilang papan tengah. Nah kalau Bang Rais lihat sendiri apa sih kelebihan Jan Paul van Gastel nih pelatih asal Belanda yang akhirnya bisa ya dalam tanda kutip menyulap PSIM yang merupakan tim promosi bisa bersaing di papan atas, Bang Rais? Yang pertama adalah dia bisa memoles pemain yang biasa-biasa aja, tapi menjadi pemain yang bagus dan menjadi pemain yang kompetitif. Ya ini mirip-mirip seperti Bernardo Tavares ya, mirip-mirip itu. Dan beberapa pemain juga pemain muda mungkin coba diorbitkan sama Jan Paul van Gastel ini sendiri. Yang saya rasa kedisiplinan di dalam bertahan sih. Itu yang menjadi salah satu titik kuatnya dari PSIM Yogyakarta juga gitu. Kemudian beberapa pemain juga mampu dalam skema serangan juga cukup tajam ya. Bahkan dia beberapa pemain yang mungkin flop di klub sebelumnya mampu dibangkitkan lagi sama dia performanya. Contoh mungkin seperti Nermin Haljeta yang sebelumnya di PSM kan memang tidak terlalu garang banget, tapi di sini dia mampu menjadi mesin gol yang sangat baik sekali bagi PSIM Yogyakarta. Kemudian ada Savio Seva juga pemain muda yang juga cukup baik gitu loh, dan ya beberapa pemain asing juga kayak Ze Valente juga tetap dalam performa yang terbaik. Bahkan Ezequiel Vidal pun juga tampil sangat luar biasa gitu. Jadi memang ini salah satu beberapa kelebihan lah dari seorang Jan Paul van Gastel. Dia mampu memoles pemain yang tadinya biasa-biasa saja, kemudian akhirnya bisa dibuat performanya lebih meningkat lagi. Betul. Oke, nah ini ada komen lagi nih. Akal sehat, main saja belum tapi sudah mempermalukan. Iya. Aduh, ini siapa nih yang komen? Ya. Ini biasanya dari komentar di supporter lawan biasanya. Oke, ini ngeri banget ya. Ya udah kita pertanyaan aja deh. Nah, bagaimana Bang Rais sendiri menilai kondisi skuad Persija saat ini dibandingkan PSIM menjelang laga malam nanti? Kalau kondisi Persija harusnya sekarang dalam motivasi tinggi mereka lebih baik ya, walaupun dari sini Doangan juga tidak bisa bermain, kemudian kehilangan Dimitri, kemudian ada Raihan Ahmad juga tidak bisa bermain timnas U22, tapi secara garis besar materi pemain Persija saat ini kedalaman semakin cukup mumpuni juga karena Witan juga kan yang lagi akhirnya tampil oke lagi. Jadi saya rasa kehilangan beberapa pemain itu harusnya tidak menjadi masalah ya bagi Persija. Hanya tinggal mengganti Rizky Ridho ini karena kan Thales Lira beberapa kali itu sedikit masih di bawah ekspektasi lah gitu performanya. Jadi kita mungkin fans Persija berharap Thales Lira apabila nanti dimainkan sebagai pengganti atau mungkin nanti bahkan Muyama yang bisa dimainkan yang bisa tampil perform ya di laga nanti. Jadi memang masih banyak lah secara kedalaman squad bagi Persija. Betul. Bang Rais nih kita coba sedikit melimpir ke SEA Games nih, tapi masih sedikit berkaitan dengan Persija dan PSIM. Jadi kan semalam Coach Indra Safri kan mengumumkan daftar 23 pemain Timnas Indonesia U22 untuk SEA Games 2025. Dari daftar 23 itu kan baik Persija dan PSIM sama-sama mengirimkan 2 pemain ya Bang Rais ya.
Di skuad Persija ada Donitri dan Raihan Anang, sedangkan di PSIM ada Cahya Supriyadi dan juga Raka Cahyana. Nah kalau Bang Rais lihat sendiri, peran keempat pemain ini di skuad Timnas Indonesia U22 SEA Games 2025 bakal gimana sih Bang? Bakal besar atau biasa-biasa aja kontribusi 4 nama ini untuk SEA Games nanti Bang Rais? Kalau berkaca dari uji coba, saya kontribusi empat pemain ini akan sangat besar. Raka Cahyana di posisi back Kanan ya Bang? Kemudian Cahya Supriyadi posisi penjaga gawang, kemudian Donitri di kiri, bahkan mungkin menjadi salah satu kapten tim selain dengan Ivar Jenner nanti, dan lalu seorang Raihan Anang bisa menjadi opsi untuk seorang gelandang serang yang memang punya mobilitas tinggi. Memang ini dalam 4 pemain, kalau tidak dalam kondisi cedera bisa menjadi starter semua gitu. Jadi memang peran mereka sangat penting di tim U22 sekarang untuk SEA Games nanti. Oke, nah kalau menurut Bung Rais nih, siapa sih pemain kunci nih yang bisa menjadi penentu hasil laga malam ini antara Persija dengan PSIM? Ada beberapa ya. Bagi saya kalau dari sisi Persija sendiri, Jordi Amat di lini pertahanan, kemudian kalau melihat dari sisi penyerangan juga sekarang Maxwell juga sudah sedang dalam top perform juga beberapa kali. Bahkan untuk Kahu juga bisa menjadi solusi yang patut diwaspadai oleh lini pertahanan dan PSIM gitu. Dan satu lagi mungkin Alano ya, kalau misalkan dia dimainkan jadi salah satu motor serangan bagi Persija Jakarta. Sementara dari PSIM sendiri tentunya ada Zi Valente, kemudian Dermain Alceta dan juga Ezekiel Faidal pasti di situ. Satu lagi yang mungkin agak lupa, Fareza Sudin. Itu salah satu pemain yang diwaspadai oleh Persija ya. Betul. Marais, ini kan tadi kita sudah sedikit membahas soal SEA Games lah ya. Tadi kan maksudnya 4 pemain dari Persija dan PSIM diprediksi punya kontribusi besar lah di skuad SEA Games 2025. Tapi di minggu lalu kan Pak Menpora bilang Erick Thohir tuh target Timnas Indonesia U22 di SEA Games itu adalah perak. Walaupun Pak Ete bilang ini bukan saya nentuin, tapi dari ada tim khusus lah yang menentukan apa target yang dibebankan oleh Timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025. Ini kan target yang dibebanin oleh Kemenpora, oleh tim Kemenpora ke Timnas Indonesia U22 ini bikin masyarakat kaget. Karena ya masa iya juara bertahan targetnya perak, ya kan? Gitu kan. Nah kalau Bang Rais lihat sendiri, gitu ya. Harusnya gimana Bang Rais? Masa iya perak? Kalau Bang Rais ngelihat wajib emas nggak sih di SEA Games target kan biasanya ini? Maksimal. Bener, masa iya target udah sampai final udah kalah aja gitu. Aku bicara soal target dari Menpora sendiri itu kan pasti dari hitung-hitungan tim teknis mereka lah. Tapi saya nggak tahu apakah itu juga sudah koordinasi juga dengan PSSI atau tidak. Tapi yang pasti ini menurut kita ya emas adalah harga mati gitu. Wajib ini Pak, nanti dalam perjalanannya mungkin gagal atau menjadi runner up, itu kan pasti akan ada evaluasi. Yang pasti memang saat ini melihat dari track record kita adalah juara bertahan, kemudian materi pemain saat ini mungkin bisa dibilang ini lebih komplit lah dibandingkan yang saat kita juara gitu. Terus materi timnya juga sama dan punya pengalaman yang sangat baik di level ini. Saya rasa target emas itu bukan neko-neko ya untuk kita gitu. Betul. Oh gitu. Nah kalau dari sisi PSIM sendiri nih, bagaimana Bung Rais melihat kesiapan mental para pemain PSIM nih menghadapi atmosfer besar di GBK yang dipenuhi dengan euforia ulang tahun Persija? Apakah itu cukup mengintimidasi? Saya rasa sekarang mental mereka pasti sudah teruji ya dengan selalu punya hasil positif di laga tandang sejauh ini. Tren positif mereka pasti secara mental mereka sudah sangat siap, dan seperti yang diungkapkan sama pelatihnya sendiri, para pemain justru pasti akan sangat termotivasi untuk bisa mencuri kemenangan di kandang Persija Jakarta. Oke. Bang Rais, ini mungkin terakhir ya, karena biar mungkin Bang Rais mau ada aktivitas lain. Oh kan? betul. Bang Rais, ini kita ngelihat persiapan Persija kan di 13 pekan awal Super League kan oke banget. Sekarang Persija peringkat 2 ya. Walaupun perolehan poinnya agak tertinggal jauh dari Borneo FC. Bang Rais lihat sendiri, masih ada kans gak Bang Persija untuk nantinya juara paruh musim nih Bang? Kita nggak mikirin juara di akhir musim karena kan itu masih panjang banget. Kalau di sampai paruh musim, apakah ada peluang Persija untuk jadi juara Bang Rais?
Kalau soal juara paruh musim itu masih bisa memungkinkan ya, karena jaraknya kan ya jauh tapi tidak terlalu jauh-jauh amat lah. Yang jadi kunci adalah nanti saat sebelum paruh musim kedua adalah saat Borneo ketemu Persib, kemudian Persija ketemu Persib. Nah itu yang akan menjadi salah satu kunci untuk perubahan di 3 besar nanti. Nah Betul, itu saya rasa untuk peluang itu masih ada, walaupun sekarang lebih condong atau lebih besar dimiliki oleh Borneo FC. Oke, prediksi nih, prediksi. Ya, oke, terakhir nih Bang Rais nih, terakhir lagi. Terakhir nih. lagi nih, Prediksi emang skor nggak Bang Rais bisa. Persija lawan PSIM. Kalau Persija lawan PSM lihat materi sekarang, saya rasa Persija masih bisa menang 2-0. Wis. Wah, Mantap ya, ini keren. pasti mendengarkan prediksi dari Bang Rais. Makin semangat. The Jackmania semangat banget nih Betul. untuk memerahkan lah ya nanti Stadion GBK malam hari ini. Oke Bang Rais, terima kasih Thank you, banyak Bang Rais, atas atas waktunya. waktunya. Sehat-sehat terus Bang Rais. Nanti main-main Selamat lagi menonton Bang. nanti malam. Bener. Main-main lagi nanti Bang di podcast Lockroom ya Bang. Oh iya dong. Oke Bang Rais, terima kasih Oke, banyak Bang Rais. thank you. Selamat Assalamualaikum. beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.